Seorang gadis desa yatim piatu merawat nenek galak yang ditinggal anak-anaknya. Tak disangka, kebaikannya justru jadi bahan fitnah dan gunjingan warga. Namun satu malam, peristiwa tak terduga mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di sebuah kampung terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hamparan sawah dan perbukitan yang sejuk, tinggal seorang gadis yatim piatu bernama Alia, berusia 17 tahun. Rumahnya kecil, terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk, berdiri di ujung jalan tanah yang setiap musim hujan berubah menjadi lumpur. Ketika fajar mulai menyala, suara ayam berkokok dan desir angin dari celah pepohonan menemani langkah Alia menimba air di sumur. Wajahnya bersih, manis, dan selalu tampak tenang, walau matanya menyimpan luka dalam yang tak pernah diucapkan. Tatapan beningnya sering menatap kosong ke langit pagi, seolah sedang bertanya, sampai kapan hidup harus seperti ini? Sejak usia 9 tahun, setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan perahu saat pulang dari pasar seberang sungai, Alia belajar hidup sendiri. Ia tidur di atas dipan bambu beralas tikar lusuh, memasak dengan tungku kayu, dan mencuci pakaian di pinggir kali. Tak ada listrik, hanya cahaya lampu minyak di malam hari. Kalau hujan turun deras, atap rumahnya bocor di beberapa titik. Tapi Alia tidak pernah mengeluh. Ia hanya diam, duduk memeluk lutut di pojok ruangan sambil mendengarkan suara air menetes dari celah-celah atap. Untuk makan sehari-hari, Alia membantu tetangga apa saja yang bisa dikerjakan. Ia ikut menanam padi, mencabuti rumput, menyapu halaman masjid, bahkan mencuci pakaian di rumah-rumah orang. Tangannya kasar, kulitnya gosong matahari, tapi ia selalu mengucapkan terima kasih walau hanya dibayar sepiring nasi. Suatu hari, seorang ibu tetangga sempat berkata padanya sambil mengelap keringat, "Kamu cantik, Alia. Tapi sayang, hidupmu berat." Alia hanya tersenyum kecil. Bibirnya menipis, matanya menunduk. "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting bisa makan hari ini," jawabnya pelan. Meski hidupnya penuh kekurangan, Alia tetap berusaha terlihat ceria. Ia sering menyapa orang yang lewat, membantu anak kecil yang terjatuh, atau sekadar menyingkirkan batu dari jalan setapak agar tidak ada yang tersandung. Tapi tidak semua orang memperlakukannya baik. Beberapa warga memandangnya rendah. Dia itu anak yatim piatu, nggak jelas masa depannya. Begitu bisik seorang ibu saat melihat Alia lewat membawa ember. Alia mendengarnya, tapi hanya berjalan lebih cepat, memeluk erat ember yang dibawanya. Dalam hatinya, ia berkata sendiri, "Kalau aku menyerah, siapa lagi yang peduli sama hidupku?" Orang-orang mengenalnya sebagai anak baik. Anak yang tidak pernah melawan, tidak pernah membantah, dan selalu berkata lembut. Tapi mereka juga tahu bahwa Alia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada saudara, tidak ada kerabat. Saat malam datang, dan suara jangkrik mulai menggema dari semak-semak, Alia duduk sendiri di serambi rumahnya, memandangi lampu-lampu rumah tetangga yang terang, sambil memeluk lutut dan berbicara dalam hati. "Apa nanti aku akan terus begini? Sendirian?" Suara angin menjawab lirih, dan malam pun semakin sunyi. Tapi malam itu, dari balik semak, sepasang mata memperhatikannya diam-diam. Di seberang rumah Alia, berdiri sebuah rumah tua berdinding bambu, catnya sudah mengelupas, jendelanya diganjal kayu karena engselnya rusak. Disitulah tinggal seorang nenek bernama Nenek Rohmah. Umurnya hampir 80 tahun. Setiap pagi, suara batuknya terdengar dari balik pintu. Langkahnya kini hanya bisa diseret pelan. Kadang terdengar denting sendok jatuh atau kursi tergeser saat ia berusaha berjalan sendiri ke dapur. Anaknya ada, tapi semua merantau. Sudah lama mereka tak pulang. Bahkan surat atau kabar pun nyaris tak pernah terdengar. Hari-hari Nenek Rohmah diisi dengan duduk termenung di kursi bambu di depan rumah. Matanya sudah rabun, kadang mencari-cari sesuatu yang tak jelas. Telinganya juga tidak lagi tajam. Kalau orang menyapa dari jauh, ia hanya diam.
Tapi yang paling membuat orang menjauh darinya adalah sikapnya. Dulu, ia terkenal galak. Kalau anak-anak bermain terlalu dekat rumahnya, ia akan berteriak dari dalam, "Jangan ribut, pergi sana." Suaranya keras, kadang mengagetkan. Beberapa warga bahkan pernah pulang dari rumahnya dengan muka kesal karena merasa diusir saat hanya ingin mengantar makanan. Namun Alia memperhatikan perubahan pada nenek Rohmah. Semakin hari, tubuh nenek itu makin membungkuk. Wajahnya pucat, pipinya cekung. Pakaian yang dikenakan sering kusut, dan halaman rumahnya penuh daun kering tak tersapu. Satu pagi, saat Alia baru selesai menimba air, ia melihat nenek Rohmah terduduk lemas di kursi. Tangannya gemetar memegang cangkir teh, tapi tak kuat mengangkatnya. Alia ragu, menatap sebentar dari jauh. Tapi hatinya tak tenang. Ia letakkan ember air, mengusap tangannya di baju, lalu melangkah pelan ke arah pagar nenek itu. Langkah Alia ringan, tapi hatinya berdebar. Ia tahu banyak orang tidak berani mendekat. Tapi ia juga tahu, kalau ia diam saja, nenek Rohmah bisa jatuh sakit lebih parah. Saat sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia dorong sedikit daun pintu yang tidak terkunci. Di dalam, nenek Rohmah duduk mematung, memegang cangkir yang sudah tumpah setengah. Alia berdiri ragu di ambang pintu. Kalau nenek tak keberatan, biar Alia bantu masak atau nyapu, ya. Ucap Alia pelan, hampir seperti bisikan. Ia menunduk, takut kalau nenek itu marah. Tapi tidak ada bentakan. Tidak ada kata usiran. Hanya tatapan lemah dari mata keruh yang menatapnya lama. Hening sejenak. Angin menerbangkan daun kering dari halaman ke dalam rumah. Lalu nenek Rohmah menghela napas pelan. Ia tak berkata apa-apa. Tapi juga tidak menolak. Hari-hari berlalu, Alia makin sering datang ke rumah nenek itu. Setiap pagi, sebelum membantu tetangga di sawah, ia sudah lebih dulu membersihkan halaman rumah nenek Rohmah yang penuh ranting dan dedaunan kering. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Alia kembali. Tangannya membawa kantong plastik berisi sayuran, minyak goreng, atau obat salep untuk luka di kaki nenek Rohmah. Ia tak pernah datang dengan tangan kosong. Kadang hanya membawa senyum, kadang membawa segelas teh hangat. Tapi yang paling sering ia bawa adalah kesabaran. "Yuk, nenek kita mandi." "Ya." Alia sudah siapkan air hangat. Ucap Alia lembut sambil membantu sang nenek bangkit dari tempat tidur bambu yang tipis. Wajah nenek Rohmah selalu tampak tegang di awal. Namun setiap sentuhan tangan Alia seperti meluruhkan dinding yang dibangun bertahun-tahun. Saat air dituangkan perlahan ke bahunya, nenek Rohmah memejamkan mata. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Saat itu, satu-satunya suara hanyalah gemericik air dan desah napas pelan dari nenek yang mulai pasrah. Alia juga rajin menyuapi nenek itu. Tangan kanannya memegang sendok, tangan kirinya memeluk punggung sang nenek agar bisa bersandar lebih nyaman. Pelan-pelan ya. "Nek, ini sayurnya nggak pedas kok," katanya sambil tersenyum. Nenek Rohmah mengangguk kecil. Tapi di luar rumah itu, tak semua orang ikut tersentuh. Di warung depan masjid, beberapa warga sering menggunjing. "Terlalu baik itu bocah. Jangan-jangan ada maunya," celetuk seorang ibu sambil menyeruput kopi. "Iya, pasti mau warisan. Rumah nenek itu kan tanah warisan juga," sahut yang lain. Kata-kata itu sampai ke telinga Alia. Entah dari mana, tapi ia tahu. Hari itu, saat ia pulang lewat warung dengan kepala tertunduk, salah satu dari mereka bersuara cukup keras. "Lagi-lagi ke rumah nenek? Rajin banget." "Ya." Alia berhenti sebentar. Matanya menatap tanah. Tapi tak ada satupun kata ia balas. Ia memilih melangkah lebih cepat, memeluk tas kain di dadanya. Dalam hati, ia ingin menangis. Tapi tubuhnya tak boleh lemah. Ia hanya berkata dalam hati, yang tahu isi hati, cuma Tuhan. Malam pun datang. Rumah nenek remang-remang. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan. Alia duduk di lantai,
bersandar di ranjang bambu, menahan kantuk. Tangannya masih menggenggam sapu lidi kecil yang tadi ia pakai membersihkan sudut ruangan. Ia tertidur di situ. Nenek Rohmah yang semula diam, membuka matanya perlahan. Ia menoleh pelan ke arah Alia yang tertidur nyenyak. Napasnya teratur, wajahnya damai. Nenek itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya yang keriput, memegang tangan Alia dengan pelan. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu, belum pernah ada yang sepeduli ini padanya. Bahkan anak-anaknya sendiri. Jari-jarinya menggenggam tangan Alia erat, seolah tak ingin melepaskannya. Ia ingin bicara, tapi tak sanggup. Yang keluar hanya bisikan pelan. Maafkan nenek ya. Tapi Alia tetap tertidur. Dan di luar rumah, angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik yang makin kencang, lalu tiba-tiba terdengar sesuatu jatuh di dapur. Waktu terus berjalan, dan perlahan suasana rumah Nenek Rohmah berubah. Bukan lagi rumah tua yang selalu sunyi dan penuh amarah. Kini, setiap pagi terdengar suara dua orang perempuan yang saling bicara di dapur. Tawa kecil Alia, dan kadang suara batu pelan Nenek Rohmah yang mencoba ikut mengaduk adonan kue. Senyuman mulai sering muncul di wajah nenek itu. Kerut di dahinya sedikit mengendur, dan matanya yang rabun mulai bersinar kembali saat menatap Alia. Suatu siang, saat Alia mengikat rambutnya sambil menyapu, Nenek Rohmah memanggil pelan. "Alia." Alia menoleh cepat. "Iya, Nek." Nenek itu tersenyum kecil. "Kamu ini, cucuku sendiri rasanya." Alia terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi ia hanya membalas dengan senyum, karena hatinya terlalu penuh untuk bicara. Sejak saat itu, Alia tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa seperti punya rumah, punya keluarga. Tapi ia tetap tidak ingin merepotkan. Setiap pagi setelah membereskan rumah, ia membawa keranjang anyaman berisi kue basah yang dibuat bersama Nenek Rohmah, lalu berkeliling kampung menjualnya. Tangan kirinya memegang tali keranjang, tangan kanannya sesekali mengelap keringat di dahi. Kue lapisnya 500-an. "Bu, ini baru, tadi pagi buatnya," ucap Alia kepada seorang ibu di pinggir jalan. Uang hasil jualan itu disisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli obat dan kebutuhan nenek. Kadang juga untuk beli kain perban dan minyak angin. "Yang penting nenek sehat. Alia nggak apa-apa capek," katanya saat seorang tetangga bertanya kenapa Alia jarang istirahat. Namun, semuanya berubah di satu malam yang dingin. Angin bertiup kencang dari arah bukit. Genteng rumah nenek bergetar, dan lampu minyak nyaris padam. Alia sedang membereskan cangkir teh di dapur, saat tiba-tiba terdengar suara napas berat dari kamar. Ia langsung berlari masuk. Nenek Rohmah terduduk lemas, tangannya menggenggam dada, wajahnya pucat, dan matanya nyaris tertutup. "Nenek, nenek kenapa?" Alia panik, memegang wajah nenek dengan kedua tangannya. Tapi Nenek Rohmah tidak menjawab. Nafasnya tersengal, pendek-pendek. Tanpa pikir panjang, Alia berlari keluar rumah tanpa memakai alas kaki. Malam itu gelap sekali. Hujan belum turun, tapi langit mendung. Suara jangkrik bersahutan, bercampur dengan gonggongan anjing dari ujung kampung. Alia berlari ke rumah Pak RT. "Pak, tolong." Nenek Rohmah sesak napas. "Saya pinjam motor." "Ya." Pak RT yang baru selesai makan langsung keluar dan memberi kunci. "Alia bisa bawa motor?" "Bisa, Pak. Tolong buka pintunya cepat." Suara Alia gemetar. Ia menyalakan motor tua pinjaman warga, lalu membonceng Nenek Rohmah yang tubuhnya sudah sangat lemah, kepala bersandar di bahunya. Tangannya gemetaran menahan setang, tapi ia paksa tetap tenang. Sesampainya di puskesmas, seorang perawat segera membantu membawa Nenek Rohmah masuk ke ruang periksa. Alia berdiri di depan pintu sambil menggigit kuku. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Saat dokter keluar, Alia langsung bertanya, "Gimana, Dok? Nenek saya kenapa?" Dokter hanya menghela napas. "Kondisinya lemah sekali. Harus dirujuk ke rumah sakit kota."
Di sini nggak cukup alat dan tenaganya. Alia terdiam. Kakinya lemas. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia tak punya uang. Tak tahu siapa yang bisa membantu. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan Nenek Rohmah sendirian. Walau harus melawan segalanya. Alia bingung. Ia berdiri di depan meja pendaftaran puskesmas dengan wajah cemas. Tubuhnya masih basah oleh keringat dan debu jalanan. Uang di sakunya hanya receh sisa jualan kue tadi pagi. Tangannya menggenggam erat ujung bajunya sendiri, menahan gemetar. Perawat di balik meja menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau mau dirujuk ke kota, butuh biaya mobil ambulans dan surat rujukan, Mbak." Alia mengangguk pelan, meski tak sepenuhnya paham harus bagaimana. Di ruang periksa, Nenek Rohmah terbaring lemah, alat bantu napas sederhana terpasang di hidungnya. Nafasnya pendek, dadanya naik turun tak teratur. Alia berjalan pelan ke sisi ranjang, menggenggam tangan nenek itu. "Nek, tahan dulu ya. Alia nggak akan tinggal diam," bisiknya pelan, suaranya bergetar. Malam semakin larut. Di halaman puskesmas yang hanya diterangi satu lampu tiang, Alia terduduk di lantai semen, memeluk lutut sambil menahan tangis. Ia tak tahu harus hubungi siapa. Tidak punya saudara, tidak punya kenalan. Beberapa warga sudah pulang. Suara jangkrik terdengar dari semak. Sesekali motor lewat di kejauhan. Tapi saat itu, dari seberang jalan, seorang pemuda yang baru tiba dari luar kota berhenti. Ia melihat Alia menggendong nenek tua itu dari ruang UGD, lalu terduduk di halaman sambil menangis. Tangannya mengusap wajah nenek, suaranya lirih, tapi jelas. Alia nggak tahu harus kemana. "Nek, jangan tinggalin Alia." Pemuda itu tak bisa menahan diri. Ia mengambil ponsel, merekam sebentar, lalu mengunggahnya dengan caption singkat, "Gadis desa ini berjuang selamatkan seorang nenek yang bukan keluarganya." Tak butuh waktu lama, video itu menyebar luas. Di media sosial, ratusan komentar masuk. Banyak yang terharu, banyak yang bertanya siapa gadis itu. Di Jakarta, di sebuah ruang kerja yang rapi, seorang pria parubaya duduk terpaku menatap layar ponselnya. Matanya membelalak. Wajah nenek dalam video itu tak asing baginya. Tangannya bergetar saat memutar ulang. "Ibu," gumamnya lirih. Dialah Pak Ridwan, anak sulung Nenek Rohmah yang sudah bertahun-tahun tak pulang. Tanpa pikir panjang, ia berdiri, mengambil kunci mobil, dan berkata cepat kepada istrinya, "Aku harus pulang. Sekarang juga." Perjalanan malam dari Jakarta ke kampung itu panjang dan melelahkan, tapi Pak Ridwan tak peduli. Sepanjang jalan ia hanya berpikir satu hal, kenapa ia baru tahu sekarang? Kenapa ia biarkan ibunya sendiri selama ini? Saat ia tiba di puskesmas keesokan paginya, matahari baru saja naik. Alia masih duduk di ruang tunggu, matanya sembab, tubuhnya belum sempat istirahat. Pak Ridwan masuk tergesa, dan ketika matanya bertemu Alia, ia langsung bertanya, "Kamu yang rawat ibu saya?" Alia mengangguk pelan. "Saya cuma bantu, Pak," jawabnya lirih. Tapi Pak Ridwan tak membiarkannya bicara lebih jauh. Ia menghampiri, memegang pundak Alia, dan berkata, "Terima kasih. Kamu bukan hanya penyelamat ibu, tapi penyelamat hati kami." Alia menunduk, tak sanggup bicara. Tapi Pak Ridwan langsung mengurus surat rujukan, membawa ambulans swasta, dan memindahkan ibunya ke rumah sakit kota yang jauh lebih baik. Sepanjang perjalanan, Alia duduk di kursi belakang, menggenggam tangan Nenek Rohmah yang kini tertidur dengan alat bantu napas yang lebih lengkap. Di dalam ambulans itu, suara mesin mengalun pelan, dan Pak Ridwan menoleh ke arah Alia, suaranya sedikit bergetar. "Kamu tinggal sama ibu selama ini?" Alia hanya mengangguk. "Saya cuma niat bantu sebentar, tapi malah jadi sayang." Pak Ridwan memejamkan mata sejenak, menahan air mata. Ia tidak tahu bahwa gadis yang duduk di samping ibunya itu telah menggantikan dirinya selama bertahun-tahun. Tapi di depan rumah sakit kota, saat ambulans berhenti dan pintu terbuka, seseorang sudah menunggu mereka dengan kabar yang belum mereka ketahui.
Beberapa minggu berlalu. Di rumah sakit kota, perlahan Nenek Rohmah mulai pulih. Tubuhnya yang dulu lemah kini sudah bisa duduk sendiri, bahkan berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Wajahnya lebih segar, kulitnya tidak sekuning dulu, dan senyumnya mulai kembali. Di kursi samping tempat tidurnya, Alia selalu setia menemani. Ia mengganti selimut, menyuapi makan, memijat kaki, dan sesekali menghibur Nenek dengan cerita-cerita ringan. "Besok Nenek udah boleh pulang, loh," kata Alia sambil menggenggam tangan sang nenek. Nenek Rohmah menoleh dan tersenyum. "Tapi pulangnya jangan ke rumah tua itu ya. Kamu ikut Nenek tinggal di rumah Ridwan. Kita sama-sama," katanya lembut. Alia terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi hatinya hangat. Sesampainya di rumah Pak Ridwan, suasana benar-benar berbeda. Rumahnya besar, bersih, dan hangat. Istri dan anak-anak Pak Ridwan menyambut Alia dengan senyum ramah. Mereka sudah melihat sendiri video dan cerita tentang perjuangannya. "Kamu ini luar biasa, Nak," ucap Bunia, istri Pak Ridwan. Alia menunduk malu. "Saya cuma bantu karena nggak tega, Bu." Tapi Bunia langsung memeluk bahunya. "Justru karena kamu tulus, kami semua merasa kamu itu bagian dari keluarga ini." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Alia makan di meja besar, bersama keluarga yang menyambutnya dengan penuh cinta. Ia tak berkata banyak, tapi di dalam hati, ia merasa seperti dilahirkan kembali. Pak Ridwan tahu bahwa Alia sudah terlalu lama berhenti sekolah. Maka ia ajak Alia duduk di ruang tengah, membicarakan masa depan. "Alia mau sekolah lagi?" tanyanya pelan. Alia mengangguk cepat. Matanya berbinar. "Mau, Pak. Saya pengin jadi perawat. Biar bisa bantu orang, kayak waktu bantu Nenek." Pak Ridwan tersenyum, mengangguk mantap. "Kalau begitu, mulai besok kita cari sekolah terbaik buat kamu. Biar mimpimu pelan-pelan terwujud." Hari-hari berikutnya, Alia kembali mengenakan seragam. Kali ini bukan baju lusuh, tapi seragam sekolah bersih, lengkap dengan tas dan sepatu baru. Ia berjalan ke sekolah dengan semangat. Wajahnya cerah, langkahnya ringan. Di dalam hati, ia terus berkata, "Aku nggak boleh sia-siakan kesempatan ini." Di kampung, kabar tentang Alia menyebar cepat. Orang-orang yang dulu mencibir, kini mulai berbicara berbeda. "Anak itu hebat." "Ya," kata seorang ibu di warung. "Dulu kita kira cuma cari perhatian. Ternyata benar-benar tulus." Saat Alia pulang ke kampung mengantar sembako ke rumah-rumah bersama keluarga Pak Ridwan, banyak yang menyapanya dengan senyum dan anggukan hormat. Tak sedikit yang menundukkan kepala saat bertemu dengannya. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Seorang bapak tua bahkan mendekatinya di depan masjid. "Maaf ya, Alia, dulu saya salah nilai kamu." Alia hanya tersenyum kecil dan menjawab pelan, "Saya juga banyak belajar, Pak." Dari gadis miskin yang hidup sebatang kara, Alia perlahan berubah jadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia tidak sombong. Ia tetap sederhana, tetap ringan tangan, dan tetap mendahulukan orang lain. Di rumah Pak Ridwan, ia sering membantu membersihkan rumah, membantu anak-anak belajar, dan sesekali ikut ke kegiatan sosial. "Kalau dulu saya cuma mikir besok makan apa," ucap Alia pada Bunia suatu sore di dapur. "Sekarang saya pengin jadi orang yang berguna, Bu." Bunia tersenyum dan mengelus kepala Alia pelan. "Kamu sudah lebih dari berguna, Nak. Kamu itu anugerah." Dan semua perubahan itu berawal dari satu keputusan sederhana. Saat semua orang memilih lewat atau diam, Alia memilih untuk peduli. Satu langkah kecil yang mengubah jalan hidupnya. Tapi malam itu, saat ia berdiri sendiri di balkon rumah lantai 2 sambil memandang langit, Alia mendengar langkah pelan mendekat dari belakang. Dari kisah Alia, kita belajar bahwa ketulusan tak pernah sia-sia. Kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati, bisa mengubah takdir. Semoga cerita ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share,
komen, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh makna berikutnya.